saya Igit Stiono, guru SD Negeri 13 Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Bengkulu dengan nomor induk mahasiswa A1GP22084. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja. Pembelajaran ini akan saya lakukan di kelas 6 pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 3, dengan materi pokok, menghemat listrik, dan menggali informasi pada teks eksplanasi. Berikut video pembelajarannya. Kepada Dewan Penguji, mohon masukan dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas kalau mahal. Nanti bisa Gerak. Berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Ya, silakan dirapikan dulu tempat duduknya, Nak. Ya. Kalau misalnya ada sampah juga dilihat di dekat-dekat meja. Kalau ada sampah dibuang dulu. Sudah rapi semua? Sudah. Alhamdulillah, berarti petugas tiket hari ini bekerja dengan baik ya. Hari ini siapa yang paling cepat datang ke sekolah? Welza ya. Nah, karena Welza ini datangnya paling cepat, sebagai remote untuk Welzanya, Welza yang memimpin doa pada hari ini. Ya, silakan Welza, depan. Ayo kawan-kawan, kita buka pelajaran, berdoa mulai. Amin, alhamdulillah. Terima kasih Welza, silakan. Anak-anak masih ingat nggak apa fungsi atau manfaat kita berdoa mengawali kegiatan? Siapa yang mudah? Ayo. Agar mudah menyerap pelajaran. Bagus. Ada lagi? Welsi ya. Agar lebih sehat. Agar lebih sehat karena kita meminta kesehatan terus ya. Ya, ada lagi. Nah, Welsa apa nggak? Agar tetap semangat. Agar tetap semangat dan bagus. Jadi banyak sekali manfaat kita berdoa mengawali kegiatan termasuk pembelajaran ya.
supaya kita bersemangat selama pembelajaran, supaya kita cepat menyerap pembelajarannya, supaya diberi kesehatan juga selama pelaksanaan pembelajaran. Anak-anak masih semangat? Masih. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengajak anak-anak menyanyikan lagu nasional. Karena beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kita hari ini menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Oke, bersuara semua ya. Indonesia. Anak-anak cinta nggak dengan Indonesia? Cinta. Salah satunya ini dengan membiasakan kegiatan menyanyikan lagu wajib sebelum pembelajaran. Oke? Oke. Anak-anak, Bapak juga punya cerita. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, bekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Menceritakan tentang apa tadi? Tentang filosofi sebuah botol. Apa katanya dari botol itu tanya? Yang menentukan tinggi rendahnya nilai seseorang, kita manusia itu apa katanya tadi? Isi dari karakternya. Ada yang pekerja keras, apalagi tadi? Ada yang suka menolong, ada yang mudah bekerja sama. Ini adalah karakter-karakter yang memiliki nilai yang tinggi. Halo. Hai. Halo. Masih semangat? Masih. Iya, sekarang Bapak mau bertanya dengan anak-anak. Di rumah anak-anak sudah tersambung listrik semua nggak, Nak? Sudah. Alhamdulillah. Pernah nggak di rumah anak-anak itu ada peristiwa mati lampu? Pernah? Sering? Sering. Kemudian benda-benda atau barang-barang di rumah apa saja yang menggunakan listrik? Kipas, TV, apalagi magic, iya. Jadi ternyata di dunia globalisasi kita sekarang ini banyak sekali semua kegiatan, semua barang-barang yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan listrik. Nah, inilah kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Jadi materi pokok pembelajaran kita pada hari ini adalah pembelajaran tentang menghemat listrik dan menggali informasi pada teks eksplanasi, ya. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah kita mampu menganalisis perilaku yang tidak menghemat listrik. Kemudian nanti kita akan memilih cara menghemat listrik. Kemudian kita akan memberi saran terkait dengan perilaku menghemat listrik. Nah, kemudian nanti kita juga akan melakukan diskusi dengan tujuan pembelajarannya memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan listrik. Dengan menghemat listrik tadi, ya. Kemudian kita juga tujuan pembelajarannya adalah memilih cara menggali informasi pada teks eksplanasi. Jadi anak-anak akan menggali informasi dari teks eksplanasi nanti.
Kemudian dilanjutkan juga dengan dapat menemukan informasi pada teks yang kita gali tadi. Dilanjutkan dengan anak-anak mampu menyajikan penyusunan ulang atau menyusun kembali teks eksplanasi yang sudah dibaca. Oke? Semangat semua? Semangat. Are you ready? Ready. Yo. Tepuk semangat. Anak-anak, di awal pembelajaran ini Bapak akan mengajak anak-anak menonton lagi. Jadi video ini adalah tentang sebuah cerita atau sebuah permasalahan. Nanti anak-anak simak, anak-anak lihat apa yang bisa kita ambil atau masalah apa yang ada di dalam video tersebut. Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Ekskul hari ini lama banget. Hah? Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Reno, Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ya ampun Reno. Loh Kak, udah pulang? Hah? Loh Kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya Kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah gak dipakai. Iya Kak, lupa. Hah? Astaga, apa lagi sih Kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, 3DS, speaker, charge HP, charge lampu emergency. Mending kamu tidur deh. Udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Loh, jangan Kak, aku lagi dengerin musik. Kalau mau dengerin musik, ya dengerin aja. Tapi nggak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah, Reno. Duh, kakak bawel banget, ih. Gimana gak bawel kalau kamu kecil-kecil udah bolos kayak gini? Alah, itu kan yang penting udah bayar, Pak. Mikirnya jangan gitu, kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh, kan mati lampu. Kok aku yang disalahin? Ceritanya tentang apa, Nak? Listrik. Apa yang diceritakan dalam ceritanya? Tentang dua orang anak, Reno dan kakaknya yang sedang ditinggalkan papa dan mamanya atau orang tuanya ke luar kota. Ya nggak? Terus apa yang dilakukan oleh Reno? Apa? AC hidup, TV hidup. Padahal Renonya tidak di ruangan itu kan? Kemudian ternyata setelah kakaknya lihat Renonya lagi ngapain di kamar? HP sambil dengar musik. Kemudian apa lagi yang dilakukan Reno? Ngecas lampu emergency, ya enggak? Menghidupkan komputer. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan Reno. Baik tidak apa yang dilakukan Reno tadi? Tidak. Kenapa? Karena membuat listrik boros. Akibatnya salah satu yang tadi, ketika mereka berdua sedang menunggu rumah berdua saja, tiba-tiba mati lampu. Ya, ini salah satu permasalahan yang akan kita bahas hari ini, ya. Nah, sekarang anak-anak amati itu. Gambar apa ini, Nak? Gambar rumah. Gambar apa? Gambar rumah, di dalamnya sedang ngapain orangnya? Ini gambar apa ini? Gambar orang tidur, tapi ini hidup, ini hidup, ini hidup juga. Semua peralatan yang ada di dalam kamarnya hidup. Lampu belajar hidup, lampu tidur hidup, lampu biasanya juga lampu hidup. Boleh nggak? Kalau ini apa, Nak? Ini lagi main game, menghidupkan lampu. Padahal di sini kan ada pintu lagi terbuka, kelihatan pemandangan di luarnya. Artinya lagi siang hari kan? Lampunya dihidupkan, listriknya, komputernya juga sedang dihidupkan. Banyak juga yang belum menyadari bahwa
banyak hal-hal yang tidak boleh kita lakukan sebenarnya untuk menghemat listrik tadi. Ya kan? Ya. Seperti yang ada pada gambar ini, semua peralatan elektronik dihidupkan padahal sedang tidak dimanfaatkan. Lalu Bapak mau bertanya, yang benarnya apa anak perilaku kita terhadap hemat listrik ini? Kita harus ngapain? Nah, sekarang kita amati ini. Nah, pentingnya menggunakan energi dalam energi listrik, maksudnya salah satunya ya, dalam kehidupan sehari-hari mengharuskan kita untuk selalu menghemat energi listrik. Bagaimana anak-anak caranya? Nah, ini ada gambar. Ini gambar apa ini? Orang lagi benerin lampu. Iya, orang lagi benerin lampu. Apa ini? Kita lihat. Nah, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Jadi ini gambar orang yang mengganti lampu. Jadi salah satu cara menghemat listrik adalah dengan menggunakan lampu yang hemat listrik atau hemat energi. Mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil, tetapi dapat menerangi ruangan dengan maksimal. Ini gambar apa nak? Yang ini? Batu. Mencabut atau stop kontak. Kalau ada colokan, ketika tidak digunakan harus kita cabut. Ya, kita cabut. Salah satu cara kita menghemat energi listrik tadi yang pertama adalah dengan menggunakan lampu hemat energi. Nah, bagaimana lampu yang hemat energi itu? Bapak membawa media yang dapat kita gunakan untuk memahami berbagai jenis bola lampu. Sebagai salah satu langkah kita dalam menghemat listrik tadi adalah menggunakan lampu hemat energi atau hemat listrik. Nah, ini Bapak sudah siapkan media dudukan lampunya dan colokannya, ya kan? Ya. Kemudian ini ada 3 jenis lampu. Bapak akan memperkenalkan dengan anak-anak. Nah, anak-anak, ini terdapat 3 jenis bola lampu. 3 jenis Bola lampu. Lampu yang pertama, ini namanya lampu pijar. Anak-anak pernah lihat? Pernah. Kan? Kemudian yang ini namanya lampu neon atau CVR. Ya. Pernah juga nggak menggunakannya ini? Pernah. Ya. Kemudian ini namanya lampu LED. Nah, ini ada tulisannya di sini biasanya LED atau di kotaknya. Kalau lampu yang termasuk LED ada tulisannya LED. Ya, ini jenis lampunya. Sekarang Bapak ingin mengajak anak-anak membuktikan atau melihat lampu mana yang paling efektif, paling terang, tapi hemat dayanya, hemat listriknya. Ya? Ya. Bagaimana caranya Pak? Dengan kita mencoba berbagai lampu ini, 3 buah lampu ini, anak-anak amati. Oke? Oke. Sebelumnya harus kita lihat dulu yang ini berapa watt baru kita hidupkan. Yang ini berapa watt. Watt dalam lampu itu menunjukkan banyak daya yang dipakai. Oke? Oke. Sekarang siapa yang mau membantu Bapak ke depan mendemonstrasikan kegiatannya? Siapa? Akbar sama Sari. Oke, Akbar sama Sari bertiga. Kamu sini nak. 1 seorang saja ya. Oke. Siapa yang lampu LED? Nah, boleh. Yang ini ya. Yang lampu neon? Oke, dan Sari lampu hijau. Sekarang nak, anak-anak lihat sebelum kita mulai, anak-anak lihat berapa watt yang ada di lampunya. Nah, yang Saril karena tidak ada lihat di sini. Oke, sampaikan dengan teman-temannya. Ini lampu LED berapa watt? 10 watt. 10 watt. Yang Akbar berapa nak? 24 watt. 24 watt, perlihatkan dengan teman-temannya. Ya, yang Saril 25 watt. 25 Watt. watt. Oke, sekarang kita coba satu-satu. Tugas anak-anak yang duduk melihat nyalanya. Oke? Bapak saja yang masang karena berhubungan dengan listrik ya. Nanti bahaya. Nah. Oke, angkat. Rel. Nah, anak-anak perhatikan ya, nak. Ya. Sebentar, enggak usah pegang aja ya. Kelihatan? Ya. Nyala ya? Oke, sekarang kita ganti bola lampunya dengan menggunakan bola lampu neon dulu. Nah, sini nak, Bapak aja yang pasang ya. Ya, angkat Pak. Akbar yang angkat. Nah, kelihatan? Kelihatan? Oke, bisa membedakan dengan yang sebelumnya? Bisa. Bisa ya. Oke.
sekarang yang ketiga, lampu pijar. Ini lampu pijar namanya. Nah, Saril yang angkat. Anak-anak lihat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa diamati? Bisa. Iya, oke. Kita matikan. Kalau tidak digunakan harus dicabut ya, tidak digunakan. Oke. Nah, baik. Ini saat mereka bertiga masih di depan. Dari 3 lampu yang kita uji cobakan tadi, anak-anak sudah melihat semua perbedaan dari cahayanya? Sudah. Bapak mau tanya, yang paling terang menurut anak-anak yang mana? Yang 10? Berarti yang mana? Yang ini ya? Yang ini? Kemudian yang mana lagi yang lebih terang lagi? Yang lampu ini ya? Ini paling terang, kemudian yang ini, kemudian lagi baru lampu pijar. Nah, ada perbedaan terangnya cahaya yang dihasilkan daripada lampu ini. Padahal ya, ini berapa watt tadi ya? 10 watt. Yang ini? 24 watt. Yang ini? 20 watt. Ternyata ada perbedaan watt atau penggunaan daya. Jadi watt ini menunjukkan penggunaan daya listrik ketika menggunakan lampunya. Ternyata yang ini penggunaan dayanya paling kecil, paling sedikit cuma 10 watt, tapi terangnya paling terang. Dari 3 jenis lampu ini paling terang yang ini padahal cuma 10 watt. Nah, inilah lampu yang disarankan untuk dipakai ya di rumah kita. Oke? Nah, baik, terima kasih kepada anak-anak bertiga. Ya. Paham semua ya, Nak? Ini adalah jenis lampu LED yang disarankan untuk dipakai di rumah karena hemat listrik. Mengapa menghemat listrik itu penting? Kenapa? Nah, untuk menjawab ini kita akan membaca teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi yang ada di sini. Siapa yang ingin membantu Bapak membacanya? Ya, anak-anak yang lain dengarkan ya. Baca. Hampir semua kegiatan manusia di area globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, industri. Bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan. Baik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Oke, terima kasih Aril. Mengapa harus hemat listrik? Katanya ternyata penggunaan listrik yang berlebihan itu banyak sekali dampaknya. Apa-apa aja nak dampaknya? Panas yang berkepanjangan, bagus. Apalagi siapa lagi? Ada pemanasan global. Kemudian apalagi nak? Kekeringan terjadi di mana-mana, ya kan? Ya. Halo. Hai. Halo. Bapak ada ice breaking baru. Jadi terkait pembelajaran hemat listrik ini Bapak ingin mengajak anak-anak bernyanyi bersama. Ayo kawan, kita bersama menghemat listrik di rumah kita. Matikan lampu di siang hari, pakailah lampu hemat energi. Buka jendela, cahaya masuk, udara segar. Matikan listrik, matikan jika tak digunakan. Ya, baik. Kita tadi sudah mendalami berbagai materi baik itu tentang menghemat listrik maupun tentang teks eksplanasi ya. Nah, sekarang anak-anak, Bapak ingin mengajak anak-anak memecahkan permasalahan secara berkelompok. Ini adalah LKPD dan bahan ajar yang akan anak-anak gunakan dalam melakukan kegiatan pemecahan masalah. Ya? Ya.
Bapak jelaskan terlebih dahulu. Dalam kegiatan ini nanti anak-anak kerjakan secara berkelompok masing-masing ya, terkait dengan kegiatan menghemat listrik. Nah, ini disajikan permasalahan, anak-anak menyelesaikannya sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Kemudian ada juga di kegiatan keduanya, anak-anak membaca teks eksplanasi yang berkaitan dengan listrik. Kemudian nanti anak-anak menuliskan kembali informasi yang ada pada teks tersebut. Siap? Siap. Oke, kalau siap Bapak bagi kelompoknya. Kelompok 1 Auril, Jessica, Aryo dan Amen. Ya, duduk di sini aja. Sudah? Sudah duduk berkelompok? Kalau sudah Bapak akan membagikan LKPD dan bahan ajarnya. Anak-anak, silakan dikerjakan bersama kelompoknya ya. Ya. Bisa? Ini kegiatan apa? Hemat listrik ya? Alasannya apa? Kan? Mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok secara bergiliran ke depan. Nanti selama atau sesudah teman-temannya mempresentasikan, anggota kelompok yang lain atau anak-anak yang lain boleh menanggapi atau boleh memberikan saran atau masukan ya. Oke? Untuk kegiatan pembelajaran 1, yang nomor 1 dulu. Siapa yang mau dulu? Oke, kelompok 4 ya. Silakan maju semua. Silakan. Bacakan soalnya, kemudian jawabannya, sebentar ya. Oke, yang anak-anak yang lain perhatikan. Apakah perilaku Bima sudah menunjukkan hemat energi listrik? Berikan alasan. Tidak menghemat listrik. Perilaku Bima belum menunjukkan cara menghemat listrik. Oke, sudah. Nomor 1 kata mereka perilaku Bima itu belum menunjukkan atau tidak menunjukkan hemat listrik, karena perilaku Bima itu masih belum melakukan cara-cara untuk menghemat listrik. Benar? Nah, Ada nggak yang memiliki alasan berbeda? Kenapa dikatakan tidak ya? Oke, Bima kelompok. hampir menghidupkan semua peralatan rumah di saat bersamaan, padahal peralatan tersebut sedang tidak dimanfaatkan. Ya, bagus. Jadi kelompok 1 menanggapi katanya alasannya yang ini tidak salah ya, benar, tapi ditambahkan karena Bima menghidupkan hampir semua alat elektronik secara bersamaan, padahal alat-alat tersebut tidak dimanfaatkan. Misalnya Dimas main HP, tapi radio hidup, TV hidup, ya kan, kipas angin hidup, lampu juga dihidupkan. Bagus. Kelompok yang lain sama? Sama? Oke, bagus. Untuk kelompok 4 dan kelompok 1, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Oke, silakan dulu kelompok 4. Soal kegiatan 1, soal nomor 2. Memberikan saran untuk Bima. Siapa yang berani? Kami. Ya, oke, kelompok 1. Berilah saran yang tepat kepada Bima sesuai perilakunya. Sebaiknya Bima berperilaku hemat listrik. Sebaiknya Bima berperilaku hemat listrik. Benar? Benar nggak? Benar. Ada yang punya pendapat lain? Oke, Welsa, apa? Sebaiknya semua alat elektronik dimatikan semua jika tidak perlu. Sebaiknya peralatan listrik dimatikan semua jika tidak perlu. Bagus. Ada lagi kelompok lain?
lakukan tadi ternyata sudah mampu semua menjawab diskusi yang sudah kita lakukan ya, pemecahan masalahnya. Untuk kita semua, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, bagus. Halo. Hai. Hai. Halo. Masih semangat? Masih. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Mantap. Anak-anak, dari apa yang kita pelajari di diskusi tadi, ternyata banyak hal yang dapat kita ambil sebagai kesimpulan dari pemecahan masalahnya adalah pertama terkait dengan hemat listrik ya. Apa saja yang harus kita lakukan? Mematikan alat elektronik yang tidak digunakan. Mematikan apa lagi? Menggunakan lampu hemat Listrik. Nah, menggunakan Lampu hemat energi. cara menggali informasi pada teks eksplanasi itu. Yang pertama, ya, anak-anak baca secara keseluruhan. Kemudian apa lagi yang dapat kita lakukan? Catat hal-hal penting. Setelah kita catat, kembangkan. Bapak ingin bertanya dengan anak, apakah sudah paham tentang materi yang kita pelajari hari ini? Sudah. Paham semua? Apa saja yang anak-anak pahami coba? Tentang hemat Tentang menghemat listrik, apalagi? Hah? dan tidak boros. Ya, jangan boros terhadap penggunaan listrik. Anak-anak senang tidak belajar hari ini? Senang. Senang semua? Senang. Kegiatan apa yang membuat anak-anak senang? Ayo. Apa? Boleh mengerjakan tugas berkelompok, kata Aurel. Boleh apa lagi? Baik anak-anak, siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Ya, yang berani. Ya, Welza dulu apa nak? Yang didapat yang bisa disimpulkan apa? Mematikan lampu di siang hari. Mematikan lampu pada siang hari karena tidak digunakan. Bagus. Apalagi ya, Sare? Mematikan alat elektronik kalau saat tidak digunakan. Mematikan alat-alat elektronik saat tidak digunakan. Pinter. Ada lagi? Kalau berkaitan dengan teks eksplanasi, apa yang dapat kita simpulkan? Ya, ada. Dengan menyeluruh. Iya, dengan kita menggali informasi itu dengan cara membaca teks eksplanasi tersebut secara menyeluruh. Kemudian kita apakan lagi setelah membaca? Kita catat juga poin-poinnya, ya, baru kita kembangkan. Paham? Paham. Halo. Paham. Sekarang silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah? Sudah. Kalau anak-anak sudah paham kegiatan kita pada hari ini, Bapak akan melakukan tes evaluasi bagaimana ketercapaian dan pemahaman anak-anak tentang pembelajaran hari ini. Ini ada soal, anak-anak kerjakan secara sendiri-sendiri atau individu ya. Tidak boleh saling contek berdasarkan apa yang kita pelajari hari ini. Oke? Oke. Nah. Ya, oke, sudah dapat semua? Silakan ditulis nama dan kelas terlebih dahulu, kemudian silakan anak-anak lanjutkan mengerjakan soalnya. Selesai semua? Kalau sudah selesai semua, yang kelompok ini diambil dari teman yang paling belakang, dilihat ke depan ya. Kumpulkan dengan Pak. Ini juga. Anak-anak sudah selesai semua mengerjakan soalnya ya. Nanti soal ini akan Bapak koreksi, jawaban dari anak-anak akan Bapak koreksi. Kemudian akan Bapak umumkan nilainya. Ya. Nanti kalau anak-anak nilainya di atas KKM, nilainya 70 ke atas, karena KKM kita 70, akan melakukan pengayaan. Sedangkan untuk anak-anak yang nilainya di bawah KKM, di bawah 70, akan melakukan remedial. Halo. Hai. Halo. Masih semangat? Masih. Anak-anak, untuk pembelajaran berikutnya kita masih akan mempelajari tentang hemat listrik, tapi kita akan melakukan pembelajaran berbasis proyek.
kita akan membuat poster tentang menghemat energi listrik. Sebelum pulang Bapak akan memberikan kuis matematika untuk mengecek kemampuan numerasi anak-anak. Are you ready? Ready. Penggunaan listrik di rumah Pak Takin setiap bulan menghabiskan Rp150.000. Berapakah pembayaran listrik di rumah Pak Takin selama 3 bulan? 450. 450.000. Oke, bagus. Benar ya? Pintar Wasit. Untuk Wasit, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan anak-anak rapikan tempat duduknya. Jika ada sampah di laci atau di dekat tempat duduknya dipungut dulu, nanti pulang sekolah dibuang di tempat sampah. Ya, silakan rapikan dulu tempat duduknya. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran, seperti biasanya kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas. Silakan kawan untuk acara berdoa mulai. Semangat terus belajar. Ya. Oke. Kelompok. Ya. Silakan dari kelompok Joma.